Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mendiskusikan salah satu tokoh yang sangat populer ya dalam dunia filsafat, yakni Friedrich Nietzsche. Jadi ini adalah salah satu serangkaian diskusi oleh komunitas simposium pada bulan ini, di mana pada bulan ini kita mendiskusikan tentang filsafat nihilisme, di mana pada minggu awal kita sudah dimulai dengan pemikiran nihilismenya Friedrich Heinrich Jacobi, dan minggu kedua kemarin kita sudah melewati tokoh nihilisme asal Rusia, Ivan Turgenev, dan pada minggu ketiga, minggu lalu, kita sudah melewati kajian nihilisme dari sosok filsuf radikal asal Jerman, Max Stirner. Dan kebetulan hari ini kita sampai pada tokoh nihilisme yang keempat, yakni Friedrich Nietzsche, dengan pemikirannya yang sangat kental sekali dengan nihilisme. Bahkan kalau kita melihat popularitas dari nihilisme, ini dipopulerkan oleh Nietzsche ini sendiri, meskipun nihilisme itu sudah ada sejak jauh sebelum Nietzsche itu ada. Namun kemudian nihilisme ini populer dan semakin diminati oleh banyak kalangan ketika dibawakan oleh seorang filsuf asal Jerman ini, Friedrich Nietzsche. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang nihilisme, kita akan selalu mengingat sosok ini. Dimanapun kita berbicara nihilisme, entah apapun, sosok Nietzsche ini lebih populer dibandingkan para pendahulu atau kalangan-kalangan nihilisme lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Jacobi, ada Max Stirner, Turgenev, ataupun bahkan seperti Heidegger pun secara pandangan nihilisme mereka masih kalah populer dari Friedrich Nietzsche. Oke, sebelum kita memasuki materi nihilismenya dari Friedrich Nietzsche, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kehidupan dari Nietzsche itu sendiri. Karena kalau kita tidak memahami tentang kehidupan, ya saya rasa ini adalah sebuah ketimpangan kalau misalnya kita ingin memahami nihilismenya Nietzsche, karena kehidupannya atau riwayat kehidupannya, bagaimana dia hidup pada masa-masa awal, itu sangat erat sekali dan sangat mempengaruhi bagaimana dia kemudian menjadi seorang nihilis yang populer yang kita kenal hari ini. Oke, Friedrich Nietzsche ini hidupnya pada abad ke-19, lahir pada 1844 dan meninggal koid pada tahun 1900. Itu rentang kehidupan dari Friedrich Nietzsche. Jadi kalau di total ini kemungkinan kiprah dari seorang Nietzsche di dunia itu kurang lebih 56 tahun Nietzsche itu hidup di dunia. Oke, beberapa pemikiran dari sosok Nietzsche ini banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ini yang perlu kita ketahui juga, agar kita memang benar-benar paham sanad pemikiran atau riwayat pemikiran dari tokoh yang akan kita bahas ini. Nietzsche ini dari segi pemikirannya dalam bidang filsafat atau dalam bidang nihilisme juga ya, saya rasa ya, itu banyak dipengaruhi oleh salah satu tokoh klasik filsafat, Arthur Schopenhauer. Jadi
Schopenhauer ini sangat banyak diadopsi pemikirannya oleh Nietzsche, terutama dalam bagaimana Schopenhauer memaknai sebuah kehendak. Jadi kehendak yang pertama ditawarkan oleh Schopenhauer itu kemudian dimodifikasi oleh Nietzsche sendiri, yang kemudian nanti akan hasilnya itu akan muncul pada konsep Nietzsche yang berupa will to power. Jadi kehendak untuk berkuasa. Itu adalah salah satu bentuk modifikasi dari Nietzsche dari pemikiran pendahulunya Schopenhauer. Jadi kalau pertama-tama yang akan kita ingat tentang sosok Nietzsche, karena memang namanya sangat kontroversial ya. Jadi kita akan selalu dibayang-bayangi oleh pemikiran ateistiknya. Kalau kita secara permukaan kita mendengar istilah Nietzsche, jadi kita wah, Nietzsche ini adalah orang ateis ya. Dia itu yang mencetuskan argumen atau wacana God is dead itu, pembunuhan Tuhan, Tuhan telah mati atau sebagainya. Jadi kalau kita memang secara permukaan kita akan cenderung membayangi sosok Nietzsche itu sebagai orang ateis yang terkenal dengan wacananya berupa Tuhan telah mati. Namun di sini Nietzsche itu secara kehidupan awal sebelum dia banyak menghabiskan waktu dalam menulis dan memproduksi pemikiran-pemikiran nihilismenya, ternyata Nietzsche ini sejak kecil dia itu adalah pada dasarnya ia adalah seorang agamawan yang taat ya. Karena memang tidak lepas dari riwayat keluarga, sosok sang ayah itu berperan besar dalam bagaimana gambaran agama yang dipegang oleh sang anak Friedrich Nietzsche. Karena ayahnya pada waktu itu memang adalah seorang pendeta ortodoks. Ini yang kemudian membuat Nietzsche ketika pada masa-masa muda dulu dikenal dengan seorang agamawan Kristiani yang sangat taat. Hal itu dibuktikan dengan dia itu pernah dia tuh pernah belajar ketika S1. Kalau sekarang tuh S1 ya. Dulu ketika S1-nya Nietzsche ini ternyata dia sempat mendalami tentang kajian teologi dan membuatnya sempat menjadi orang yang sangat taat dalam beribadah atau secara agama. Nah, saya rasa ini juga yang kemudian sekaligus menjadi muara dari pemikiran-pemikiran kontroversial dari Nietzsche yang selama ini kita pahami tentang bagaimana upaya dia dalam meniadakan sosok Tuhan itu sendiri. Ya bisa jadi ketaatannya kepada agama, kepada Tuhan pada waktu dia masih pendidikan S1 itu juga sekaligus menjadi awal baginya untuk mendalami tentang keagamaan, moralitas dan bagaimana entitas dari Tuhan itu sendiri yang kemudian berujung pada pembunuhan terhadap Tuhan kalau menurut beberapa literatur. Nietzsche juga pernah menjadi dosen filologi di salah satu universitas bergengsi di Swiss ya, Basel. Di University of Basel, Nietzsche pernah menjadi seorang dosen yang pada waktu itu secara fisik dia masih tergolong sangat muda. Namun sebelum kita beranjak terlalu jauh tentang bagaimana pemikiran nihilismenya itu menguak, kita harus menyadari tentang Nietzsche itu sebenarnya orang tipikal-tipikal seperti apa. Memang secara pemikiran dia radikal, tapi beberapa pondasi pemikirannya dia sangat tertarik dalam beberapa bidang-bidang seperti halnya sastra, seni dan semua tentang keindahan saya rasa ya. Hal itu yang kemudian membuat
Nietzsche sendiri ketika menulis dalam beberapa karya bukunya, dia menyajikan pembahasan yang tidak biasa layaknya para intelektual pada zaman dahulu atau para filsuf pada zaman dahulu. Karena kalau kita melihat pada filsuf zaman dahulu, mereka secara tegas dalam menyampaikan pemikirannya dalam sebuah karya atau buku, mereka menyampaikan dengan sangat serius menggunakan diksi-diksi yang intelektual, ilmiah. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang Nietzsche. Jadi kalau kita membaca buku karya aslinya, mungkin ya karya asli dari sosok Nietzsche ini sendiri yang berbahasa original, berbahasa Jerman, kita akan sedikit dibingungkan dengan beberapa diksi-diksi yang digunakan dalam menyampaikan pemikirannya, karena emang bahasa-bahasanya itu berbeda. Diksi yang digunakan tuh diksi estetik atau kalau istilahnya itu aforisme ya. Jadi aforisme ini tulisan-tulisan yang juga disertai dengan perumpamaan-perumpamaan atau metafora yang juga tidak lupa juga Nietzsche menyajikan beberapa bahasa-bahasa puisi di dalamnya. Oleh karena itu kemudian banyak orang juga mengatakan bahwa Nietzsche ini adalah seorang romantisme, karena memang pondasi pemikirannya berangkat dari bidang-bidang tadi. Jadi secara kehidupan Nietzsche ini sebenarnya orang yang tidak terlalu membaur dengan masyarakat, orang yang individual, karena melihat riwayat kehidupan dari Nietzsche ini penuh dengan kesendirian. Nietzsche itu tipikal orang yang nggak suka keramaian. Jadi selama hidup tuh suka menyendiri, kesepian. Iya, kesepian ya. Jadi kesepian itu memang tidak dibentuk bukan keterpaksaan, tidak, karena memang dia tipikal orang yang suka tentang keheningan. Senja. Dan bahkan di akhir-akhir hidupnya Nietzsche ini banyak mengalami sakit yang kemudian berdampak pada mental Nietzsche pada akhir hidupnya. Karena di beberapa literatur mengatakan Nietzsche ini meninggal dalam kondisi yang gila ya, madness. Dan ternyata beberapa karyanya tersebut banyak diproduksi ketika kondisi Nietzsche sedang tidak baik-baik saja, penuh dengan kesendirian, keheningan, kesunyian, bahkan ketika kondisinya gila. Bahkan sampai waktu itu ada yang bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Seorang Nietzsche, dia itu sampai tidak sadar bahwasanya dirinya itu orang yang populer pada waktu itu. Sampai ada simptom-simptom tentang amnesia. Itu yang sempat dialami oleh Nietzsche pada akhir hidupnya, pada masa-masa kegilaannya ya. Dan kemudian Nietzsche ketika sudah mulai beranjak dewasa, Nietzsche tumbuh menjadi orang yang memang sangat keras dalam bagaimana merespon sebuah kepercayaan absolut. Kalau bahasa kita itu seperti halnya agama, Tuhan, moralitas dan kebenaran absolut lainnya. Itu yang paling dikenal dari seorang Nietzsche. Jadi memang Nietzsche ini kemudian tumbuh menjadi orang yang menyaksikan Tuhan dan agama dan beberapa institusi kepercayaan lainnya. Tidak hanya berkaitan dengan religius saja ya, tapi institusi kepercayaan lainnya, ideologi, kepercayaan, iman atau lain sebagainya. Lantas jika demikian, apakah intinya kalau kita memandang pemikiran produktif dari sosok Nietzsche, dia itu lebih menekankan pada ketidakpercayaan terhadap metafisika. Jadi Nietzsche itu menganggap bahwasanya semua yang memiliki sifat metafisik itu hanya buayan belaka.
agama, Tuhan, dan hal-hal metafisik lainnya. Lantas apakah Nietzsche ini adalah seorang penganut paham materialisme? Sebenarnya tidak ya, karena kita memahami secara utuh bagaimana konsep nihilismenya, dia juga menyangkal materialisme. Jadi baik metafisika, materialisme dia sangkal, karena menurutnya selagi materialisme atau materi realitas di dunia itu masih mengalami intervensi atau doktrin-doktrin dari kebenaran objektif, agama, sosial dan lain sebagainya, selama itu pula materialisme baginya itu masih tetap tidak berlaku. Itu menurut Nietzsche. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam tentang nihilisme dari sosok Friedrich Nietzsche, saya akan membahas sedikit tentang nihilisme secara umum ya, karena ini diharapkan agar kita lebih nyambung bagaimana kita mendalami tentang nihilismenya Nietzsche. Nihilisme secara umum memang berangkat dari bahasa Latin nihil, atau bahasa Inggrisnya nothing, ketiadaan bahasa Indonesianya. Jadi memang dari secara terma ini kita sebenarnya sudah bisa menangkap ya, mau dibawa kemana pemikiran nihilisme ini. Ya, tentang kekosongan, ketiadaan, bahwasanya di dunia itu ada sebuah kehampaan, ketiadaan. Itu secara terma, secara bahasa. Karena bagi para pemikir nihilisme secara umum, kehidupan itu tidak bernilai, tidak bermakna, dan kita semuanya sebenarnya terjebak dalam kehampaan tadi. Orang yang bercita-cita ingin menjadi polisi misalnya, orang yang suatu saat ingin mencalonkan diri sebagai presiden, pada dasarnya kalau kita mengikuti paradigma nihilisme, itu hanyalah sebuah buayan belaka, itu hanyalah kekosongan. Karena kenapa? Karena di situ kita masih terkungkung pada standarisasi sosial masyarakat. Misalnya, kita gak akan diakui sebagai keturunan dinasti dari keluarga tertentu kalau misalnya kita tidak nyalek misalnya. Itu sebenarnya kita sudah terjebak pada nilai-nilai objektif yang sebenarnya itu sudah membunuh manusia. Jadi sebenarnya itu adalah segala hal yang sebenarnya kita lakukan sangat sia-sia, karena itu adalah bukan diri kita yang sebenarnya yang melakukan itu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang Friedrich Nietzsche atau nihilisme ini bukan diawali oleh pemikiran dari Friedrich Nietzsche itu sendiri. Tapi sebenarnya nihilisme ini adalah sudah ada sejak masa Yunani ya, cuma yang mempopulerkan itu banyak peranan penting dari sosok Nietzsche. Kalau kita berbicara tentang nihilisme pada zaman dahulu atau yang dibawakan oleh beberapa tokoh-tokoh klasik, nihilisme ini sangat erat kaitannya dengan ateisme. Artinya bagaimana? Artinya orang yang percaya atau orang yang tidak mengakui nilai-nilai makna dalam dunia itu bagi sebagian orang pada zaman dahulu itu sama halnya atau disejajarkan dengan orang-orang ateis pada zaman dahulu. Karena secara konstruk pemikiran sama ya, ketidakpercayaan terhadap absolutisme, ketidakpercayaan pada sesuatu yang kepastian, sama-sama dalam konteks itu. Maka kemudian banyak orang yang mensejajarkan nihilisme dengan ateisme pada zaman dahulu. Seperti halnya kita kemarin pernah membahas Ivan Turgenev ya, sama ya, bagaimana Turgenev memaknai nihilisme pada sosok Bazarov, di mana sosok Bazarov tidak menyukai keindahan, tidak memiliki prinsip, tidak memiliki pegangan kehidupan, entah itu iman, kepercayaan, keindahan atau lain sebagainya. Di situ juga nihilisme itu muncul. Nihilisme secara umum muncul sebagai ketiadaan nilai dan makna kehidupan bagi manusia. Memang nihilisme ini mulai populer itu sejak abad ke-19.
itu sudah sejak zamannya siapa ya? Kalau lebih tepatnya itu saya kurang paham, tapi sudah pada eranya Ivan Turgenev itu sudah ramai. Karena pada waktu itu, terutama di Prancis, nihilisme di Prancis itu pertama kali muncul ketika revolusi Prancis itu ada. Itu di Prancis. Bahkan di beberapa negara, terutama di pas perang di Zurich. Zurich itu di mana ya Zurich itu ya? Zurich. Saya lupa itu di mana itu ya? Masa Jerman. Nah, pada perang perang di Zurich pada tahun 1872, di situ bahkan beberapa orang tidak lagi mensejajarkan nihilisme. Ini tidak hanya dengan ateisme tapi juga dengan terorisme. Karena kenapa? Karena pada perang di Zurich waktu itu pada tahun 1872, kalangan nihilisme itu terlibat dalam peperangan yang anarkis sehingga banyak orang mengatakan kemudian, wah ini orang-orangnya pengikutnya Bakunin, karena emang sejak itu anarkisme sudah mulai muncul dan tokohnya Michael Bakunin pada waktu itu. Jadi orang menganggapnya, wah ini orang-orang anarkis nih dulu orangnya. Jadi orang-orang mensejajarkan seperti itu. Karena memang ketika aksi demonstrasi, peperangan pada waktu itu, gejolak sosial masyarakat, orang yang mengaku sebagai nihilis, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan anarkisme yang memandang bahwasanya negara itu sebenarnya tidak dibutuhkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kita kembali lagi pada revolusi Prancis ya. Awal mulanya nihilisme itu berada di Prancis. Dulu ketika berbeda dengan perang di Zurich tadi, kalau di Prancis pada revolusi Prancis, seorang nihilis itu adalah orang yang tidak memiliki posisi dalam berargumen atau bertindak. Artinya bagaimana? Artinya orang yang selama mengalami revolusi Prancis di Prancis pada waktu itu yang tidak pro dan kontra atau milih netral itu dianggap sebagai nihilisme. Itu sejarahnya ya dulu. Karena memang secara sosial masyarakat nihilisme ini tidak akan bisa lepas dari fenomena nyata di dunia, terutama dalam bagaimana masyarakat itu mengalami kemunduran, kesenjangan, keputusasaan, entah itu faktor kemiskinan, peperangan atau lain sebagainya. Di situ rentan nihilisme itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kayak gini ya, dulu itu kan masa-masa perang, masa-masa kemiskinan merajalela. Jadi nihilisme itu mulai muncul ketika masyarakat mengalami keputusasaan pada fenomena seperti itu. Jadi korban-korban peperangan, korban kemiskinan, mereka yang semula menganggap bahwasanya upaya yang terakhir yang bisa mereka lakukan itu hanya dengan memuja Tuhannya, itu sebenarnya itu adalah omongan, itu sebenarnya hanya sebuah buayan belaka. Nah di situ sebenarnya nihilisme itu muncul. Oke, sekarang kita mulai masuk dalam nihilismenya Nietzsche ya. Dan ini sangat, nanti kita akan membahas tentang beberapa pemikirannya terkait agama, Tuhan, Zarathustra dan lain sebagainya. Sebenarnya saya rasa kalau dari simptom-simptom nihilisme kita mungkin saja kita pernah mengalami. Ini secara simptom, bukan secara pengidentifikasian. Jadi secara simptom, saya rasa semua kita di sini itu berpotensi akan menjadi seorang nihilisme. Kok bisa? Karena kita pernah ya berpikir, misalnya dulu ketika kita masih remaja, ketika kita tua sekarang, ketika kita dalam keheningan, kesunyian, kita berpikir, sebenarnya dunia ini diciptakan untuk apa? Sebenarnya saya di dunia ini apa yang harus saya lakukan? Apa kehidupan setelah kematian? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi simptom, gejala dari munculnya nihilisme itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan abstraksi seperti itu sebenarnya secara permukaan itu sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya
orang yang mempertanyakan seperti itu adalah orang-orang yang mulai memasuki dunia nihilisme. Karena mereka mempertanyakan segala sesuatu yang ketidakjelasan. Karena insting manusia, kalau kata Friedrich Nietzsche, itu adalah insting keraguan, binatang yang selalu meragukan. Itu adalah manusia itu pertama kali berasal. Kita selalu ragu, apakah ibadah saya sudah diterima oleh Tuhan? Apakah saya sudah menjadi orang yang bermanfaat? Apakah saya akan mati tahun depan? Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak bernilai. Karena memang kita tidak tahu jawabannya itu seperti apa. Kita tidak diberikan jawaban atas pertanyaan itu. Padahal kita itu adalah binatang yang selalu meragukan. Kalau memang semua itu bermakna, bernilai, mengapa kok kita sampai detik ini kita gak tahu? Meskipun kita sudah diberikan doktrin-doktrin secara agama, oh ternyata nanti setelah kematian akan ada surga neraka. Itu masih belum menjadi kenyataan bagi orang yang mengalaminya langsung. Ini yang kemudian menjadi dilema, apakah ini benar kepercayaan tersebut atau tidak. Sehingga itu akan terjebak pada nihilisme tadi. Oke, lanjut. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam tentang nihilisme Nietzsche, banyak pemikiran tentang nihilismenya itu dipengaruhi oleh salah satu tokoh yang menulis, tokoh siapa ya? Paul Bourget gitu ya. Yang karyanya tentang esai tentang psikologi kontemporer. Nah, jadi banyak sekali pemikiran nihilisme dari sosok Nietzsche itu terpengaruh oleh karya tersebut. Yang kemudian setelah itu Nietzsche memproduksi beberapa karya yang dimilikinya seperti The Gay Science dan Posthumous. Itu juga beberapa karyanya yang sangat kental sekali dengan wacana nihilismenya. Ada juga The Birth of Tragedy atau lahirnya sebuah tragedi, The Genealogy of Moral, genealogi moral, banyak ya. Bahkan pada karya Zarathustra itu juga sangat kental bagaimana Nietzsche menyampaikan ide-ide nihilismenya. Sabda Zarathustra. Nah, sebenarnya kalau menurut Nietzsche ini tidak pernah memandang, tidak pernah menganggap bahwasanya nihilisme itu adalah sebuah aliran filosofis, tidak ya. Bahkan Nietzsche itu juga menolak nihilisme itu menjadi gerakan-gerakan sastra atau gerakan-gerakan yang menandakan sebuah paham atau aliran pada waktu itu. Tidak. Kata Nietzsche tidak seperti itu. Bahkan dia juga menentang bahwasanya nihilisme ini bukan praktik politik, bukan. Karena memang nihilisme itu, bahkan saya rasa ya, beberapa tokoh nihilisme klasik, bahkan seperti Ivan Turgenev juga tidak mengakui bahwasanya yang dibawakan sebenarnya nihilisme, tidak. Tapi nihilisme itu terkadang muncul begitu saja, bahkan mereka tidak mau menamakan itu sebagai nihilisme. Nah, atas dasar apa nihilisme Nietzsche ini muncul? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, agar kita tidak salah paham, terutama dalam memahami diksi terbunuhnya Tuhan itu nanti ya. Jadi kalau kata Nietzsche ini sebenarnya sebelum melontarkan kritik tajam terhadap peranan-peranan institusi moral seperti agama, dia itu melihat bagaimana peradaban di Eropa pada zaman dahulu. Nah, kalau kata Nietzsche itu ya, peradaban di Eropa terutama Kristiani atau di kalangan gereja, mereka tuh sudah dengan prinsip yang mereka gunakan itu adalah seperti halnya kesopanan, ketundukan, kepemujaan atau lain sebagainya. Nah, kalau menurut Nietzsche ini dipandang sebagai racun dari kehidupan manusia pada zaman dahulu yang dilakukan oleh orang-orang gereja. Karena
peradaban Eropa pada zaman dahulu, terutama pada bagaimana kehidupan Kristiani, mereka seolah-olah tidak tidak membuat manusia itu memiliki kehendak sesuai dengan apa yang dikarepe, opposing dikarepe ngono lho yo. Apa yang diinginkannya gitu ya. Jadi Nietzsche ini memandang, loh, kok orang-orang kok dari saking pengennya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kok mereka sampai merelakan dirinya menjadi korban dari bagaimana dia memuja Tuhannya. Pemujaan di mana-mana. Mereka tunduk atas otoritas iman gereja. Ini yang membuat Nietzsche kemudian berpikir bahwasanya, oh ternyata peranan human di sini sudah tereduksi oleh unsur-unsur keimanan, unsur-unsur objektif, bukan benar-benar murni dari manusia itu sendiri. Selagi manusia masih terkungkung dengan ajaran-ajaran dogmatis seperti itu, selama itu pula menurut Nietzsche, manusia tidak akan menjadi seorang yang memiliki kehendak bebas, atau nanti kita sangkut pautkan dengan pemikirannya tentang Übermensch. Itu. Jadi kalau kata Nietzsche itu tidak sekali dua kali orang-orang pada era Kristiani dulu itu kalau bahasanya orang Jawanya itu derek ya, atau sendiko dawuh, atau terlalu manut kepada atasan, sendiko dawuh ya. Jadi pada waktu itu memang umat-umat Kristiani terlalu sendiko dawuh terhadap otoritas gereja, dan itu sampai kalau kata Nietzsche itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan itu sudah menjadi candu. Kalau kita minjam istilahnya Karl Marx, itu menjadi opium, candu. Jadi bagaimana mereka memuja otoritas mereka yang mereka katakan sebagai Tuhan, itu sudah bukan sebagai sebagai tradisi lagi, tidak, tapi itu sudah menjadi candu kalau kata Nietzsche. Sehingga selama itu pula manusia akan selalu diintervensi oleh faktor-faktor eksternal di luar dirinya sendiri. Jadi jangankan menjadi tradisi ya, atau jangankan menjadi candu, pemujaan terhadap iman-iman Kristen, iman-iman gereja pada waktu itu sudah menjadi kebutuhan manusia kalau kata menurut Nietzsche ya. Kalau menurut Nietzsche itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Karena apa? Karena manusia selama ini dia itu manusia pada zamannya Nietzsche, mereka tuh memandang dirinya lebih rendah daripada apa yang dipujanya. Sehingga semua manusia pada waktu itu berbondong-bondong untuk mencari orang yang sekiranya bisa melengkapi puzzle-puzzle penderitaannya, atau mencari pemujaan agar hidupnya itu lebih bermakna, berbahagia, sejahtera, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya manusia pada waktu itu akan melakukan idealisasi ya, seperti halnya pemujaan itu. Bahkan beberapa orang ada yang mengatakan bahwasanya dosa bisa ditebus, memuja pada pihak yang kalau kata Nietzsche itu sebenarnya itu adalah kekosongan. Sebenarnya kalau kata Nietzsche itu ya, sebenarnya orang-orang yang melakukan pemujaan terlalu ekstrim seperti itu sehingga menjadi candu opium, sebenarnya itu adalah orang-orang yang sangat tidak percaya diri dengan superioritas dirinya. Mirip sebenarnya kalau membaca Nietzsche ini mirip dengan Feuerbach ya, tentang konsepnya proyeksi Tuhan, bahwasanya sebenarnya itu Tuhan tuh gak ada, itu adalah hasil dari proyeksi rasionalisasi dari manusia saja. Mirip sebenarnya saya rasa ya, meskipun nanti secara landscape-nya berbeda, mirip ya. Jadi menurut Nietzsche itu sama dengan Feuerbach, menganggap bahwasanya selagi kita memuja Tuhan, itu adalah bentuk bagaimana kita tidak menyadari bahwasanya diri kita ini sempurna. Kita akan selalu mengalami penderitaan, dan kita akan menjadikan orang yang atau pihak yang kita puja
itu sebagai pelarian. Karena kita tidak sanggup untuk menghadapi diri kita sendiri, penderitaan, kemiskinan, kelaparan, sendirian, oke ya. Padahal kalau kata Nietzsche, semua penderitaan itu seharusnya bisa dihadapi dan itu pasti akan bisa dilalui oleh manusia selagi manusia itu tidak terintervensi oleh faktor-faktor eksternal atau external power ya. Jadi selagi manusia menganggap bahwasanya dirinya lemah, dirinya tidak berdaya, dirinya tidak berguna, selama itu pula manusia akan selalu melakukan idealisasi. Jadi saya rasa idealisasi berupa pemujaan saya rasa tidak hanya terjadi pada waktu dulu ya, bahkan sekarang. Bahkan hari ini kita masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang masih percaya tentang bagaimana peranan cincin aki misalnya ya. Itu apa ya? Memiliki unsur astral di dalam misalnya. Itu kan sebenarnya bentuk idealisasi juga kalau kata Nietzsche itu. Itu dilakukan manusia karena manusia sendiri tidak bisa mengatasi masalah hidupnya. Jadi kalau logatnya Rocky Gerung kayak gitu. Itu adalah bentuk kelemahan yang sangat spontan yang dilakukan oleh manusia karena dia tidak menganggap bahwasanya kelemahannya itu bisa dihadapinya sendiri, tapi dia selalu mencari tempat untuk bersandar. Bisa pundak, bisa ya. Tempat bersandar, tempat untuk mencurahkan Gusti. bukan Gusti, saya ini adalah orang yang lemah. Cincin, tolong berikan saya kekuatan. Itu sebenarnya adalah menunjukkan bahwanya orang yang memuja seperti itu kalau kata Nietzsche, itu adalah orang yang sebenarnya lemah dan tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Gitu. Selagi manusia menganggap dunia eksternal itu memiliki power yang lebih tinggi, lebih kuat dari manusia, selama itu pula manusia akan selalu merasa lemah. Jadi kalau istilahnya Nietzsche keras ya, selagi manusia itu tidak percaya dengan realitas nyata sosial dan mereka lebih menggantungkan pada peranan iman atau ketuhanan, selama itu pula manusia itu sudah mengamputasi dunia. Mengamputasi. Kalau saya baca terjemahannya ya, mengamputasi. Oke, saya akan masuk sedikit pembahasan tentang manusia dan dunia menurut pandangan Friedrich Nietzsche sebelum saya lanjutkan tentang nihilismenya Nietzsche. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana Nietzsche ini memandang manusia dan bagaimana Nietzsche memandang dunia. Jadi menurut Nietzsche, kita hari ini berbicara tentang sesuatu yang nyata, baik human maupun world. Itu semuanya adalah suatu bentuk yang nyata dan kita rasakan secara nyata. Maka dari itu kalau kata Nietzsche, manusia dan dunia itu adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia dan dunia. Karena kita sehari-hari akan berhadapan dengan dunia nyata, realitas. Bagaimana sikap Nietzsche terhadap dunia? Nietzsche itu kalau memandang dunia itu sebenarnya ya udah biasa-biasa aja, dunia itu hampa. Tidak positif, tidak negatif. Bisa positif, bisa negatif. Bisa menjerumuskan, bisa memberikan manfaat bagi kita. Itu dunia. Kita tidak akan pernah tahu kapan dunia itu membantu kita, memberikan kita kebermaknaan hidup. Kapan menjerumuskan kita tidak akan mungkin tahu. Maka dari itu ini adalah pondasi penting bagaimana kita memahami nihilisme ya. Sejatinya manusia, kalau kata Friedrich Nietzsche, itu ada seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya awalnya pada mulanya mereka itu hanya sekumpulan binatang-binatang dengan dengan insting atau idea yang belum fix. Jadi manusia itu pada dasarnya ya saya tetap, kalau kita membicarakan ini saya rasa lebih dekat kepada kata John Locke ya. Manusia terlahir tuh dari kertas putih
ada titik, itu manusia yang belum pernah memiliki pengalaman, manusia yang belum pernah dipengaruhi oleh faktor eksternal atau sebagainya. Intinya manusia itu pada dasarnya itu polos, kalau kata Friedrich Nietzsche. Nah, namun seiring berkembangnya manusia, tumbuh dan berkembang, manusia akan selalu dihadapi oleh beberapa kepercayaan atau pengalaman yang kemudian bisa membuat manusia memiliki fixed idea. Jadi kalau istilahnya Nietzsche fixed idea ya. Jadi fixed idea itu adalah pola pikir atau wacana atau kepercayaan yang oleh semua orang itu diyakini kebenarannya. Keimanan, pandangan, argumentasi, teori, ideologi, itu semua masuk ke dalam fixed idea. Harapan itu juga masuk ya, iya. Jadi fixed idea itu adalah sesuatu yang selama ini kita percayakan bersama. Misalnya orang yang miskin, mereka sudah pasti akan kelaparan. Jadi kepercayaan kita kan selama itu seperti itu misalnya ya. Itu fixed idea kalau kata Nietzsche. Jadi Nietzsche itu menolak keberadaan fixed idea seperti itu. Dan otomatis Nietzsche juga menolak tentang hukum kausalitas sebab akibat. Karena sebagaimanapun sebabnya itu bukan berarti akibatnya akan demikian. Karena kita tidak akan pernah tahu tentang bagaimana kehidupan kita yang kita jalani di muka bumi ini. Nah, jadi karena manusia itu pada dasarnya adalah orang yang masih polos, kesalahan terbesar manusia kalau kata Nietzsche itu adalah ketika manusia terpengaruh oleh faktor eksternal dan kemudian manusia juga terlibat dalam memfiksasi idea. Artinya bagaimana? Artinya selama manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal, dipengaruhi oleh orang ini yang mengatakan bahwasanya nikah itu harus punya syarat pekerjaan misalnya. Selama orang tersebut percaya dengan wacana seperti itu merupakan adalah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Karena itu adalah kepercayaan manusia pada kepastian. Padahal kalau dalam nihilisme kepastian itu gak ada. Ada adalah kehampaan, ketiadaan, nilai, keimanan, makna itu semuanya gak ada. Jadi yang dikritik oleh nihilismenya Nietzsche itu memang sangat sangat kompleks saya rasa ya. Tidak hanya tentang agama atau institusi moral, tapi juga tentang kepercayaan lainnya. Keindahan, cinta, romantisme itu semuanya juga terlibat dalam penolakan dari Nietzsche itu sendiri. Selagi wacana, selagi idea tersebut sudah fix, sudah paten, sudah dianggap benar, pasti, dan sudah tersebar menjadi sebuah doktrin, itu selama itu pula menurut Nietzsche itu perlu ditolak. Karena itu adalah ketidakjelasan, itu adalah hampa. Kalau kita tetap percaya pada standarisasi nilai seperti itu, selama itu pula kita akan terkungkung pada kondisi nihilisme yang tidak akan pernah selesai pada will to power, kehendak untuk berkuasa atau Übermensch nantinya. Saya bahas di akhir itu ya. Jadi selama ini orang menganggap bahwasanya fixed idea itu puncaknya itu ketika kita sudah mendekatkan diri kepada agama kalau kata Nietzsche ya. Jadi kalau sudah berkaitan dengan agama, dengan Tuhan, orang tuh nggak mungkin bisa nyangkal dengan Tuhannya. Bahkan melalui agama orang itu saling bunuh-membunuh katanya. Karena Tuhannya. Kalau kata Nietzsche seperti itu. Pokoknya fix idea yang paling paten lah ya, paling tidak bisa digugar tuh kalau kata Nietzsche itu dari doktrin agama. Maka selagi itu pula manusia masih terbebani oleh kepercayaan fix idea tadi, sehingga manusia tidak bisa menciptakan nilai dan makna sendiri. Ini loh yang diharapin dari Nietzsche sebenarnya. Bagaimana manusia bisa menciptakan nilai dan makna sendiri.
bukan berdasarkan standarisasi dari luar. Itu adalah seorang Übermensch. Jadi bagaimana Nietzsche memandang dunia? Dunia itu kalau kata Nietzsche tidak pernah dipandang oleh manusia itu dengan apa adanya. Itu yang krisis yang dialami oleh manusia pada zaman itu, kata Nietzsche. Jadi banyak orang, jadi kalau saya mengumpamakan misalnya saya orang Nietzsche ya, saya seorang Nietzsche, saya akan berkata seperti ini. Orang-orang ini gimana ya? Padahal mereka itu hidup di dunia, mereka sudah menikmati dunia, tapi mereka tidak percaya sepenuhnya kepada dunia. Mereka malah percaya kepada sesuatu yang bersifat metafisik, agama, Tuhan, yang dimana itu adalah proyeksi dari manusia itu sendiri, membuktikan bahwasanya manusia itu semakin lemah dengan proyeksi tersebut. Padahal dunia itu sudah nyata loh adanya. Kenapa dia tidak berserah kepada dunia? Lawang sama-sama tidak jelas, kepada Tuhan gak jelas. Kalau kata Nietzsche gak jelas, kenapa? Karena orang itu tidak tahu apakah permintaan tersebut dikabulkan apa tidak. Apakah benar mereka akan masuk surga atau neraka ketika kematian itu dialaminya. Jadi ketidakjelasan seperti itu, lantas kenapa kok malah manusia lari dari kenyataan duniawi? Itu yang sebenarnya yang dikritik dari manusia dalam hubungannya dengan dunia. Jadi kenapa manusia itu kok tidak mau menerima realita yang terjadi? Kalau kata Nietzsche seperti itu ya. Kenapa kok tidak menerima apa adanya? Kenapa kok mereka masih menghiraukan orang-orang ketika dia ingin maju untuk berpidato? Langsung semua itu loh realita yang menjawab. Gak usahlah menghiraukan orang-orang lain ketika misalnya kamu takut malu ketika berbicara di depan orang. Janganlah seperti itu. Karena itu adalah sebuah realitas. Jika kalian takut, malu, dicemooh, diejek atau lain sebagainya, gak usah hadapi, karena itu realitas terjadi. Gak apa-apa, dihadapi aja. Jadi kalau bahasanya Nietzsche seperti itu ya. Gak usah kita sampai berpikir bahwasanya setelah kita malu, kita pergi ke kamar mandi, kita menangis, memuja kepada Tuhan. Gak usah seperti itulah. Kalau kata Nietzsche itu. Karena sesendiko dauh apapun, sejauh apapun memuja kepada institusi moral, kalau kata Nietzsche, itu belum tentu kalian akan dipenuhi. Belum tentu kalian akan dijadikan seorang yang pemberani ketika ngomong di depan orang. Belum tentu. Itu pun meskipun diparingi seperti itu ya, itu belum tahu kapan. Itu adalah kebohongan belaka, kata Nietzsche ya. Jadi selagi kita masih berpatokan pada standarisasi yang diciptakan oleh lingkungan, oleh moral, agama, sosial, atau bahkan oleh standarisasi oleh teman-teman kita sendiri, itu selama itu pula kita masih belum bisa menerima dunia apa adanya. Kita masih cenderung memandang diri kita lemah. Kita masih cenderung memandang bahwasanya kita memiliki entitas yang terpisah dari dunia. Dan selama itu pula kita akan mengalami keterkungkungan tadi. Dunia menurut Friedrich Nietzsche itu pada dasarnya adalah sebuah realita yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jadi Nietzsche ini menolak kepercayaan bahwasanya dunia ini diciptakan oleh salah satu pada Tuhannya masing-masing. Tidak. Nietzsche itu tidak percaya seperti itu. Jadi Nietzsche hanya mengatakan tentang dunia itu adalah sebagai sebuah kenyataan yang tidak memiliki awalan dan akhiran. Kekal. Dunia itu kekal. Nah, maka dari itu kalau kata Nietzsche ya, kita itu sebagai manusia hidup di dunia jangan sampai kita memberikan harapan besar yang pada dunia. Jangan sampai. Karena kalau kita memberikan harapan yang sangat besar kepada dunia, itu sama aja dengan kita
secara perlahan sudah menjerumuskan diri kita pada jurang. Kalau kata Nietzsche. Karena kenapa? Karena orang yang selama ini yang selama ini merasa dirinya terbebani, dirinya si paling banyak masalah, dirinya si paling merana, rungkat atau lain sebagainya. Itu karena mereka terlalu banyak memberikan harapan kepada dunia, kalau kata Nietzsche itu. Jadi semua problem-problem duniawi itu sebenarnya adalah konsekuensi dari manusia itu sendiri, kalau kata Nietzsche. Karena apa? Karena manusia terlalu banyak memberikan harapan yang besar terhadap dunia. Padahal dunia itu padahal kita tidak perlu memberikan bersandar berlebihan kepada dunia, karena konsekuensinya akan besar. Konsekuensinya apa? Kita akan merasa terpukul misalnya. Kita merasa terpuruk misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya entitas yang pertama kali kita harapin itu tidak kita percaya, sehingga kita lari dari dunia yang real kepada dunia yang abstrak. Siapa? Tuhan, agama. Itu adalah bukti bahwasanya kita berharap pada sesuatu yang nyata, tapi kita tidak mau bertanggung jawab. Tapi kita tidak mau Tapi kita tidak mau menerima, tidak mau legowo, dan tidak mau untuk berproduksi lagi di dunia nyata. Akhirnya kita mencari pelarian pada sesuatu yang dianggap oleh wacana atau doktrin lingkungan kita itu sebagai sesuatu yang akan memberikan harapan, solusi katanya seperti itu. Itu adalah bentuk pelarian yang kemudian pada akhirnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, kata Nietzsche ya. Karena selagi kita bersandar, seperti yang saya katakan tadi, selagi manusia menjadikan Tuhannya, agamanya sebagai sandaran atau mereka anggap solusi, selama itu pula manusia itu merasa dirinya itu yang paling lemah. Karena manusia menetapkan standar-standar superior itu bukan pada dirinya, tapi pada pihak eksternal. Misalnya orang yang bucin lah, kita gak usah jauh-jauh berbicara tentang Tuhan. Orang yang bucin, kenapa kemudian dia ketika putus cinta langsung mendem, langsung meletre masih gitu ya? Kenapa? Karena manusia itu terlalu banyak memberikan harapan pada pasangannya, misalnya gitu. Terlalu bersandar pada superioritas eksternal di luar dirinya. Itu yang membuat manusia kemudian bisa menjadi rungkat, kalau kata Mbak Winda barusan ya. Bisa menjadi rungkat ketika putus cinta, bucin, gitu ya. Jadi maka dari itu kalau kata Nietzsche, udahlah, kita ke dunia itu gak usah kita harapin terlalu banyak, kita jalanin aja lah. Yang penting kita ketika mengalami masalah, kita jangan down. Kalau bahasa mudahnya seperti itu ya saya rasa. Intinya kita jangan down, kita tetap menciptakan nilai menurut kita masing-masing, makna menurut masing-masing. Gak usah pedulikan apa kata orang. Kamu mau secara fisik kamu memiliki wajah yang buruk, tapi itu gak apa-apa. Kamu gak usah mengikuti standarisasi kecantikan masyarakat Indonesia yang selalu berorientasi pada whitening, glowing ya misalnya. Gak usah, itu standarisasi yang perlu kita hindari, kalau kata Nietzsche itu ya. Makanya orang yang terlalu banyak meletakkan harapan besar kepada dunia, pada duniawi, itu akan beresiko mengalami kekecewaan yang sangat besar kepada dunia. Padahal itu kekecewaannya pada dirinya sendiri. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan selalu cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Kita misalnya, harapan kita, ekspektasi kita ketika kita berkenalan dengan cewek, ekspektasi kita itu akan cenderung, wah, insya Allah saya diterima ini, saya punya modal simbolik, budaya, sosial, insya Allah saya diterima. Itu adalah bentuk bagaimana kita meletakkan harapan besar ya pada faktor eksternal ya. Tapi
Ketika misalnya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan, dan bahkan kita diacuhkan oleh perempuan, kita cenderung kecewa. Padahal kecewanya itu bukan kepada perempuannya, secara murni itu sebenarnya kecewa pada dirinya sendiri. Itu yang kemudian membuat manusia selalu terkungkung selagi dia masih mengharapkan kepercayaan eksternal atau ekspektasi eksternal. Jadi menurut Nietzsche, kehendak kita untuk mencapai kebenaran, untuk mencapai kebaikan, keadilan, atau bahkan kesejahteraan yang secara mati-matian kita belan-belani, yang kita harapkan dari faktor eksternal kita, itu sebenarnya adalah kehendak yang penuh dengan kekosongan. Kita itu seolah menjadi babu, kalau bahasa kasarnya. Kita berharap kepada sesuatu di luar diri kita, dan di sisi lain kita tidak barengi dengan usaha yang kita lakukan. Itu sama halnya dengan kita mengharapkan sebuah kekosongan, kehampaan. Apapun itu, kita berharap ke siapapun. Jadi nihilismenya Nietzsche ini secara umum kita bisa memandang bahwasanya semua yang ada di dunia ini, manusia, di dalam manusia pun, di muka bumi ini, itu tidak ada nilai yang absolut. Tidak ada tujuan, nilai, makna, arti yang absolut. Semuanya masih sesuai subjektivitas masing-masing. Seharusnya seperti itu kalau kata Nietzsche ya. Jadi janganlah kita menyandarkan sesuatu pada di luar diri kita sendiri, bahkan pada hal-hal metafisik sekalipun. Karena semuanya tidak ada yang absolut. Kita tidak akan tahu kapan kita mati. Kita tidak akan tahu seperti apa kita 5 tahun mendatang. Karena tidak ada yang kebenaran yang absolut. Seperti itu. Tidak ada kebenaran mutlak. Nah ini juga ya. Jadi semuanya masih fleksibel, relatif. Kebenaran-kebenaran yang kita pahami sampai sekarang. Misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya meminum alkohol itu buruk bagi kesehatan. Itu bagi sebagian orang, hampir 90% itu percaya dengan wacana tersebut, bahwasanya minum alkohol itu merusak kondisi organ tubuh kita. Tapi kalau kita mengikuti nihilismenya Nietzsche, itu tidak, anggapan seperti itu tidak benar-benar absolut. Bahkan penelitian pun itu tidak ada yang benar-benar absolut. Semuanya bebas nilai. Tergantung bagaimana kita menciptakan nilai, makna dari alkohol tersebut. Semuanya berhak, kalau kata Nietzsche ya. Semuanya berhak memberikan penafsiran, semuanya berhak memberikan nilai, makna dari realitas dunia. Jadi tidak ada yang benar-benar kepercayaan yang dikalkulasikan dalam bentuk kebenaran, itu gak ada kalau kata Nietzsche. Jadi secara keseluruhan kita bisa memandang pemikiran Nietzsche di sini, dia itu adalah orang yang awalnya itu ingin menghancurkan kekokohan nilai, kekokohan kebenaran, kekokohan tujuan, kepastian. Dia itu ingin menghancurkan semuanya. Apakah setelah itu dihancurkan semuanya apa udah selesai? Tidak. Ternyata kata Nietzsche, nilai di dunia, makna kehidupan itu bukan benar-benar gak ada secara keseluruhan, tidak. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, nanti sebenarnya yang diharapin oleh Nietzsche pada Übermensch itu adalah orang-orang yang memang bisa menciptakan nilai-nilainya sendiri. Orang-orang yang memang benar-benar menciptakan moralitas menurut perspektifnya sendiri, bukan perspektif agamanya, bukan perspektif seniornya, bukan perspektif lingkungannya, bukan. Tapi moralitas, kebaikan menurut perspektifnya sendiri. Itu yang diharapkan oleh Nietzsche. Karena kenapa? Karena kebenaran yang selama ini sudah kita terlanjur menyusupi organ-organ
organ-organ otak kita itu sebenarnya adalah kekeliruan yang berulang-ulang, yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi Nietzsche memandang kebenaran seperti itu ya. Jadi Nietzsche memandang bahwasanya kebenaran itu gak ada, gak absolut. Karena selama kita menerapkan, meyakini kebenaran tersebut, selama itu pula kita sudah mempraktikkan kekeliruan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sama dengan moralitas ya. Selama ini kita memandang bahwasanya moralitas itu adalah baik buruknya tindakan kita, etika. Orang yang mencopet, konstruk otak kita itu akan memandang bahwasanya dia masuk ke dalam kategori orang yang buruk secara etika. Orang yang mencuri, orang yang membunuh, itu semua masuk ke dalam kategori, atau kita bisa mengidentifikasikan mereka sebagai etika yang buruk secara moralitas. Sedangkan orang yang suka bersedekah, orang yang suka menolong orang lain, orang yang suka berbuat baik, itu masuk ke dalam kategori kebaikan. Itu semua menyatu dalam moralitas. Jadi moralitas yang seperti ini yang kita yakini selama ini, itu sebenarnya bukan moralitas menurut kita. Itu adalah prasangka Tuhan saja kalau kata Nietzsche itu ya. Jadi moralitas yang selama ini kita terapkan itu bukan bukan apa istilahnya ya? Itu sebenarnya prasangka yang mereka buat sendiri yang mengatasnamakan Tuhan. Sehingga itu yang membuat manusia kemudian selalu terbelenggu dengan nilai-nilai dan standarisasi moral yang selama ini mereka alami. Gitu. Jadi kalau istilahnya Nietzsche itu ya, kita di dunia ini manusia dalam konstruk pemikiran nihilisme, kita itu mendevaluasi ya, istilahnya yang digunakan itu mendevaluasi ya, menghilangkan nilai-nilai yang ada di dunia, keimanan, nilai, kebenaran, kepastian. Kita mendevaluasi semuanya itu. Sebenarnya nihilisme ini kalau kata Nietzsche itu bukan sesuatu yang baru ya, bukan. Tapi memang selalu ada. Dan itu bersifat normal. Ya sebenarnya normal-normal saja sih. Cuma tentang bagaimana kemudian manusia ketika ingin menjadi manusia yang ideal, itu perlu melakukan beberapa cara agar terlepas dari intervensi objektif tadi. Ini ya, ada dua pandangan para ilmuwan dalam membaca Friedrich Nietzsche. Ada yang pertama, orang kalangan ilmuwan yang memandang bahwasanya ternyata pemikiran Nietzsche, terutama pemikiran radikalnya dalam merespon agama dan Tuhan, itu sebenarnya bukan niat atau maksud dari Nietzsche itu sendiri karena kekecewaan terhadap institusi moral tersebut, tidak. Karena itu adalah kekhawatiran dari Nietzsche itu sendiri tentang manusia-manusia zaman setelahnya. Ada beberapa ilmuwan yang menganggap narasi konstruksi pemikiran dari Nietzsche itu mengarah pada seperti itu. Tapi juga tidak sedikit juga kalangan ilmuwan yang menganggap bahwasanya itu emang adalah bentuk kekecewaan Nietzsche terhadap agama misalnya. Itu adalah bentuk kekecewaan Nietzsche terhadap peranan Tuhan, sehingga membuat manusia itu tidak memiliki nilai-nilainya sendiri sebagai human. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya saya rasa tergantung bagaimana kita menafsirkan ya. Kalau kita cenderung menganggap Nietzsche ini adalah seorang ateis radikal dan sangat membenci Tuhan atau agama, saya rasa itu adalah kalangan yang memang menafsirkan konstruk pemikiran nihilisme Nietzsche ini sebagai bentuk
kritik yang memang benar-benar kritik kekecewaan terhadap institusi moral tadi. Tapi bagi orang yang secara terbuka menerima pemikiran Nietzsche ini, bisa jadi mereka itu adalah kalangan orang yang memandang bahwasanya konstruk pemikiran Nietzsche ini adalah bentuk kekhawatiran Nietzsche. Karena itu membuat manusia menjadi lemah. Membuat manusia menjadi lemah, dan nilai-nilai Tuhan itu adalah tetap yang paling agung. Akhirnya kenapa? Akhirnya manusia itu tidak akan mau berusaha, selalu bersandar pada Tuhannya. Itu yang kata Nietzsche kemudian menganggap bahwasanya saya khawatir ini bisa terjadi di kemudian hari seiring perkembangannya zaman. Jadi nilai-nilai Tuhan, agama itu terdevaluasi. Dan di sini ini pula Nietzsche itu masih percaya bahwasanya nilai yang paling agung itu adalah nilai-nilai agama dan Tuhan. Jadi saya rasa tergantung bagaimana kita menafsirkan saja ya tentang hal itu. Oh ya, ini juga ya. Ada salah satu karya dari Nietzsche, Sabda Zarathustra. Itu sebenarnya asik juga ya kalau kita menceritakan, dan memang bahasanya penuh diksi estetik dan aforisme. Jadi apa ya? Di dalam buku tersebut menceritakan tentang sosok Zarathustra, orang yang bertapa di, kalau nggak salah itu di bukit atau di mana, di gua gitu apa di mana, dan dia selalu berdiam diri di sana. Sesekali dia turun ke masyarakat untuk menjelaskan kepada masyarakat kayak gini loh sebenarnya kehidupan yang harus kita jalani. Intinya Nietzsche ini menjadikan Zarathustra itu sebagai pengajar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan secara ideal. Nah, ini ya berkaitan dengan bagaimana kekhawatiran Nietzsche tentang kehidupan manusia yang tadi saya jelaskan. Nietzsche itu juga khawatir bahwasanya kenapa kok kemudian melalui penyembahan terhadap pemujaan terhadap Tuhan, agama itu hanya menghasilkan kekosongan. Karena kenapa? Kalau bagi sebagian kita akan menarik pemikiran ini pada upaya Nietzsche dalam memisahkan agama yang memiliki orisinalitas nilai-nilai agung dengan kepentingan-kepentingan manusia. Untuk apa? Ya untuk bagaimana manusia agar tidak terlalu fanatik, misalnya produknya seperti itu. Karena selagi agama itu sudah disusupi oleh kepentingan manusia, agama itu akan selalu digiring pada kepentingan-kepentingan duniawi, politik identitas, alasan untuk berperang. Itu semuanya adalah agama, entitas agama sudah tersusupi oleh kepentingan-kepentingan manusia, yang dimana ketika waktu itu juga agama sudah terdevaluasi oleh manusia. Karena tanpa agama manusia itu gak mungkin bisa mereka memobilisasi massa sehingga terbentuk dalam satu kesatuan agama untuk berperang melawan musuh misalnya. Tanpa agama manusia juga kesulitan dalam bagaimana mereka mencari suara untuk nyalak misalnya. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian orang yang memandang Nietzsche seperti itu. Nah, cek. Ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang nihilisme dalam keseharian ya. Nihilism in daily life. Jadi ketika kita ada pertanyaan penting ya sebenarnya. Ini berkaitan dengan simptom-simptom yang saya jelaskan di awal tadi. Sebenarnya kapan manusia itu sudah mulai mengalami gejala-gejala nihilisme?
Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya, karena ini juga berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi seseorang mulai termakan nihilisme atau mulai menjadi seorang nihilisme ketika beberapa gejala yang akan saya jelaskan di sini itu muncul pada dirinya. Yang pertama itu ketika misalnya ketika mereka mulai menyadari bahwasanya Tuhan itu ternyata tidak bisa menjawab penderitaannya, tidak bisa menjawab tentang keprihatinannya, tidak bisa membantu atas segala permasalahannya. Sejak saat itu pula dia sudah mulai terjebak ke dalam nihilisme, kekosongan. Dan juga ketika manusia ada upaya untuk bunuh diri. Nah, ini juga merupakan simptom-simptom mereka sudah mulai masuk ke dalam tekanan-tekanan di mana mereka tidak bisa menjalani kehidupan secara normal di dunia ya. Sebenarnya masih banyak yang berkaitan dengan kapan tanda nihilisme itu muncul, tapi saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih dalam ya, karena itu berkaitan dengan gejala-gejala awal saja. Nah, berbicara tentang nihilisme, ini sedikit keluar dari konteks nihilisme sebagai dalam ilmu filsafat. Saya rasa kalau dalam kehidupan keseharian kita akan secara alamiah kita akan mengalami nihilisme. Kita akan secara alamiah cenderung akan mengalami nihilisme atau memiliki pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan kekosongan, kehampaan atau lain sebagainya. Kapan itu bisa terjadi? Yang pertama, ketika kita memasuki masa-masa remaja akhir ya. Karena kalau kita tarik secara psikologis, masa-masa remaja akhir itu adalah masa-masa di mana mereka kebingungan, krisis identitas. Mereka bingung, mereka akan menjadi apa ketika nanti sudah besar. Apakah mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat atau tidak? Sebenarnya mereka hidup di dunia itu apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada masa-masa fase perkembangan remaja akhir. Karena itu adalah masa-masa transisi ketika mereka mau memasuki masa-masa dewasa awal, di mana masa dewasa awal melalui pemikiran nihilisme seperti itu mereka akan terbentuk secara perlahan karakter seorang dewasa yang sudah mulai beranjak dari remaja. Kapan lagi nihilisme itu berpotensi akan dialami oleh kita? Misalnya ketika kita sudah banyak membaca ya, banyak mengetahui tentang ilmu pengetahuan, kebenaran, kepastian atau sebagainya, dan ternyata dari semua kekayaan bacaan yang kita peroleh itu kita memasuki fase di mana kita menganggap bahwasanya selama ini yang kita baca, selama ini kepercayaan, kepastian yang kita baca ternyata itu adalah omong kosong belaka. Selama itu pula mereka sudah memasuki tahapan nihilisme. Kan banyak juga tuh ya orang yang dari saking pinternya sudah tahu semua ilmu pengetahuan misalnya, ternyata mereka baru sadar, oh ternyata kebenaran, kepastian, kenapa kita makan nasi, kenapa kita harus nikah, itu ternyata hanya kekosongan belaka. Akhirnya dia pada saat itu juga mereka sudah mulai menyadari bahwasanya ternyata memang nihilisme ini atau kehampaan pada dunia ini memang benar-benar ada. Dan saya rasa faktor kepribadian ini juga berpengaruh ya terhadap bagaimana kita merespon dunia. Apakah kita akan masuk ke dalam golongan orang yang nihilisme atau yang bukan? Saya rasa faktor kepribadian di sini penting. Oh ya, ini ada pembagian nihilisme ya. Nihilisme oleh Friedrich Nietzsche ada dua. Ada nihilisme pasif, ada nihilisme aktif. Ini kalau kita berbicara tentang nihilismenya Nietzsche. Jadi kalau nihilisme pasif ini adalah nihilisme orang-orang yang senjatanya atau nihilismenya orang-orang yang kalah ya. Siapa orang yang dengan nihilisme yang pasif? Jadi Nietzsche mengatakan seperti ini.
orang dengan nihilisme yang pasif itu adalah orang yang menyadari bahwa selama ini yang mereka puja itu ternyata kekosongan belaka, akhirnya membuat diri mereka down, tidak berdaya. Contohnya, misalnya salah satu desa mereka mengalami kelaparan, busung lapar, dan dan kekurangan gizi. Mereka sama-sama memuja, minta pertolongan kepada pemujanya. Contohnya seperti Tuhan. Tapi kemudian mereka menyadari, loh, kok kita ini sudah 1 tahun berdoa agar dikasih pasokan pangan, kok tetap kita kurus ya, kok tetap kekurangan ya. Kayaknya emang gak ada ini pertolongan dari Tuhan. Nah, selama manusia menyadari bahwasanya tidak ada pertolongan dari pemujanya dan membuat dirinya down, waduh, ya weslah kita pasrah aja gitu. Selama pada waktu itu juga itu terjadi dan bisa mengganggu mental dan kondisi dirinya dan membuat dirinya tidak produktif, putus asa, itu sudah masuk ke dalam nihilisme pasif. Kalau kata Nietzsche ya. Jadi nihilisme pasif itu adalah orang yang menyadari bahwasanya apa yang mereka harapkan dari contohnya Tuhannya itu ternyata mereka tidak mendapat balasan yang setimpal dan mereka lalu down, lalu bingung mau mengharap ke siapa lagi. Itu adalah di mana mereka terjebak dalam nihilisme pasif kalau kata Nietzsche ya. Sebaliknya, orang yang menyadari sejak awal bahwasanya terlalu banyak mereka berharap kepada suatu di luar dirinya dan selama itu pula mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian mereka tidak meratapinya, kemudian dia tidak down, kemudian dia tidak putus asa, kemudian dia menciptakan nilai baru menurut versinya, makna baru menurut versinya. Maka selama itu pula mereka sudah beranjak dari nihilisme pasif menjadi aktif. Ya bedanya cuma dampaknya aja. Kalau yang nihilisme pasif itu adalah biasanya mereka yang down, tidak mau berusaha lagi setelah menyadari bahwasanya harapannya kepada Tuhannya tidak terkabulkan. Itu pasif. Tapi nihilisme aktif itu adalah ketika mereka memang menyadari bahwasanya percuma kita melapor kepada Tuhan, mengharap kepada Tuhan, dan mereka tidak selesai di situ saja, tapi mereka masih ingin mencari, ingin survive di dunia untuk menemukan makna dan nilai-nilai yang mereka bentuk sendiri. Selama itu pula dia akan menjadi seorang Übermensch, manusia ideal menurut Friedrich Nietzsche. Nah, lantas apa yang dikarpi, apa yang diinginkan oleh Friedrich Nietzsche ketika hanya menggambarkan duniawi ini sebagai kekosongan belaka? Apakah hanya selesai di situ? Tidak. Jadi kalau kata Friedrich Nietzsche, apa yang terjadi setelah manusia itu menyadari bahwasanya semua yang ada di dunia, maupun yang secara nyata maupun yang metafisika itu hampa, kosong. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh manusia di situ adalah kehendak untuk berkuasa, will to power. Itu. Jadi di sini Nietzsche tidak hanya menggambarkan sesuatu, oh ini bobrok, tapi juga memberikan solusi. Jadi solusi yang ditawarkan oleh Nietzsche itu adalah, ayolah janganlah kita berputus asa mentang-mentang Tuhannya gak ngasih ganjaran misalnya, mentang-mentang Tuhannya tidak mengabulkan doanya. Ayolah jangan kayak gitu, tapi kita harus kuat, tetap kuat kalau kata Nietzsche. Jadi itu solusi dari Nietzsche. Kita harus kuat dengan cara apa? Dengan cara kita menciptakan dunia tersebut berdasarkan versi kita, sehingga kita memiliki kebebasan secara otoritas, independen, will to power, kehendak untuk berkuasa. Jadi ini sebenarnya insting manusia yang perlu ada pada masing-masing manusia ketika mereka sudah menyadari bahwasanya harapan mereka terhadap dunia dan juga metafisika itu sebenarnya hampa. Pada waktu itu pula manusia harus bangkit kembali, memproduksi nilai-nilai dan menjadi orang-orang yang bebas berkreasi, bebas menyampaikan pendapat, bebas bertindak tanpa intervensi dari sosial maupun agama.
Jadi kalau berbicara tentang kehendak untuk berkuasa, di sini pada titik ini saya menemukan kesepakatan filosofis antara pemikiran Nietzsche dengan para kaum eksistensialis. Karena keduanya sama-sama sepakat, sama-sama menghendaki bahwasanya kebebasan itu memang murni being in there. Kebebasan yang tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Maka dari itu kemudian banyak juga ilmuwan yang menganggap bahwasanya Nietzsche ini sebenarnya alirannya macam-macam ya. Ada yang mengatakan nihilisme eksistensialis, ada juga karena memang pada konsepnya mengenai will to power atau kehendak untuk berkuasa, di situ ada kesepakatan filosofis atau adanya kemiripan pemikiran will to power ini dengan para kaum eksistensialis pada zaman dahulu, terutama pada Sartre ya. Berkehendak bebas tanpa batasan, independence. Nah, kalau kata Nietzsche itu, oh ya, kalau misalnya ya, ada pertanyaan, bukankah ketika kita berkehendak bebas, sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa payung moralitas, bukannya kita hidup dalam kekacauan misalnya ya. Kalau kata Nietzsche itu sepakat. Oke, itu adalah memang benar nyata ya, itu adalah kekacauan. Tapi kekacauan apa ya? Tapi kekacauan tersebut yang kemudian bisa membuat manusia lebih produktif lagi. Kalau kata Nietzsche ya. Tapi kekacauan yang dimaksud Nietzsche di sini bukan kekacauan negatif ya. Tidak. Selagi manusia sama-sama menemukan dirinya sendiri dalam produksi nilai makna sesuai dengan versinya sendiri, selama itu pula kekacauan yang timbul itu bukan kekacauan negatif seperti halnya Kisruh, tidak. Tapi kekacauan ya yang tidak destruktif, kekacauan yang memang benar-benar itu adalah murni warna-warni dari variasi makhluk insan, makhluk manusia, kata Nietzsche. Dan dari itu, dari kekacauan tersebut, insting manusia itu akan selalu berkembang, selalu selalu berproduksi untuk menghasilkan sesuatu yang mereka anggap itu adalah nilai dari kehidupannya masing-masing.